Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mr. Rifa dengan NIM 190510601072. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tanaman pangan sagu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pascapanen Tanaman Pangan pada program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Bambang Soekarno Putra, STP, MSI. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada deskripsi singkat sagu, yang kedua klasifikasi tanaman sagu, ketiga kandungan gizi sagu, keempat budidaya sagu, kelima ciri sagu saat dipanen, keenam panen sagu, ketujuh produk olahan dari sagu, dan yang terakhir mesin-mesin pengolahan sagu. Yang pertama adalah deskripsi singkat sagu. Rumbia atau disebut juga sagu adalah nama sejenis palma penghasil tepung sagu. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu dimakan dalam bentuk papeda, semacam bubur, atau dalam olahan lain. Sagu sendiri dijual sebagai tepung curah ataupun yang dipadatkan dan dikemas dengan daun pisang. Berikutnya adalah klasifikasi tanaman sagu. Menurut Hama 2015 sebagai berikut. Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Aracales, famili Arisaceae, genus Metrosylon, dan spesies Metrosylon sp. Berikutnya kandungan gizi sagu. Tepung sagu kaya dengan karbohidrat atau pati, namun sangat miskin gizi lainnya. Ini terjadi akibat kandungan tinggi pati di dalam teras batang 100 gram sagu kering, setara dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, 1,2 mg besi, dan lemak, karoten, tiamin, dan asam askorbat dalam jumlah sangat kecil. Berikutnya budidaya tanaman sagu. Yang pertama penyiapan benih atau bibit. Yang kedua penyemaian dan pembibitan tanaman sagu. Yang ketiga persiapan dan pengolahan media tanam. Yang keempat penanaman tanaman sagu. Yang kelima pemeliharaan tanaman sagu. Dan yang terakhir proses panen tanaman sagu. Berikutnya ciri-ciri sagu siap dipanen. Yang pertama kondisi kuncup bunga. Kuncup bunga sudah muncul tetapi belum mekar. Yang kedua kondisi daun. Pada saat daun terakhir yang keluar mempunyai jarak yang berbeda dengan daun sebelumnya, dan daun terakhir juga sedikit berbeda, yaitu lebih tegak dan ukurannya kecil. Yang ketiga, kondisi duri. Duri semakin berkurang dan pelepah daun menjadi lebih bersih dan licin dibandingkan dengan pohon yang masih muda. Berikutnya panen sagu. Tahapan untuk panen sagu seperti berikut. Yang pertama, membuat base camp yang berguna sebagai tempat pengolahan, kemudian membuat bak penampungan pati sagu, kira-kira ukurannya 3x4 meter. Yang kedua, melakukan penebangan pohon sagu. Setelah itu lakukan pengupasan menggunakan parang atau linggis. Yang ketiga, pohon yang sudah dibersihkan dipotong-potong menjadi bagian yang pendek-pendek. Langkah pemanenan sagu selanjutnya ialah batang dibelah memanjang sehingga bagian dalam terbuka. Kemudian bagian teras batang dicacah dan diambil. Pencacahan bisa secara dipukul-pukul atau isi batang sagu yang telah dikupas diparut menggunakan mesin pemarut. Langkah berikutnya, air yang berada di bak disimpan selama 12-24 jam. Di saat air yang ada di bak tersebut dibuang, maka tinggallah endapan dari pati sagu berwarna putih. Itulah yang dinamakan sagu. Kemudian, keringkan pasta pati hingga kadar air di bawah 12%. Giling tepung sagu kasar yang menjadi tepung halus, kemas tepung sagu yang sudah digiling. Berikutnya adalah produk olahan dari sagu atau tepung sagu. Yang pertama ada papeda, kemudian bubur sagu, mie sagu, keripik sagu, dan olahan lainnya. Kemudian perlu juga kita ketahui mesin-mesin pengolahan sagu, di mana ada mesin parut sagu, mesin pengering sagu, dan mesin pengepung sagu.
Sekian penjelasan saya tentang tanaman sagu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.